Kui sokun kebone bapakmu. Nek mbok cemplungke ngono, terus bapakmu sesok ngarit numpak apa? Sorry. Itu tadi kebiasaan anaknya Pak Waluyo. Emang suka begitu. Tapi masa kecil saya juga pernah bermimpi balapan ngebut-ngebut seperti itu sih. Ya tapi gimana sih mau balapan ya? Orang motor saya waktu itu cuma Karisma. Itu pun juga gantian sama bapak saya buat kerja. Kalau saya ganti ban cacing ya sama kenal pot brong. Apa nggak hilang nama saya di kakak? Tapi ya sudahlah, namanya juga kenakalan remaja, kan wajar. Yang gak wajar itu Lek Bagong yang tiba-tiba bilang kalau nanti ia punya anak, maka anaknya wajib bisa standing pakai motor listrik. Ya Allah, Lek. Kalau gak bisa, kata Lek Bagong, anaknya takkan diakui sebagai orang anak. Tak kampleng gue, sumpah. Terserah gue lah. Tapi kalau yang di film ini, bapaknya agak bener nih. Dia ngajarin anaknya buat kendaraan motor dengan cara akrobatik. Enggak bener juga kayaknya. Ya, pokoknya tanpa berlama-lama lagi. Jadi gini ceritanya. Anak yang tadi diajarin nyetir akrobatik kini telah menjadi dewasa. Namanya Sky. Malam itu, Sky akan mengadakan balapan dengan Medi. Medi terlihat agak kesal karena Sky telat datang malam ini. Tapi Congkak adalah nama tengah Sky. Tak boleh ada yang menyalahkannya selain dirinya sendiri. Begitu kata Sky. Balapan itu akan dimulai dengan taruhan hampir 700 juta rupiah. Tapi ya balik lagi, Sky ini orangnya Congkak. Ia akan memenangkan balapan kali ini, tapi ia tak akan mengambil uang itu. Dan sebagai gantinya adalah kaki kanan Medi akan dipatahkan oleh tangannya. Medi yang ketar-ketir tapi juga takut malu karena mundur pun akhirnya mengiyakan tawaran itu. Dan mereka akan mulai balapannya sekarang juga. Sky pun berhasil membuktikan kalau rasa congkaknya itu benar dan berhasil mengalahkan Medi dengan mudah. Medi coba melakukan negosiasi kalau ia akan membayarkan 3 kali lipat taruhannya, tapi asal kakinya masih aman. Ya sudah pasti Sky menolak. Ia sudah kaya dan uangnya lebih dari cukup. Jadi Sky sudah pasti tak menerima negosiasi itu dan lanjut pada rencana awal, yaitu mematahkan kaki Medi. Jadi pembalap, jago. Ganteng? Iya, bolehlah. Kaya? Udah pasti. Tentu itu semua tak lengkap bila tak memiliki pacar. Mari saya kenalkan dengan Kelly. Dia adalah pacar Sky. Malam itu, Sky memberikan hadiah sebuah gelang pada Kelly. Sky juga mengingatkan kalau hari ini adalah hari yang bersejarah baginya. 6 tahun lalu, ia mengalami cedera karena kecelakaan. Selama Sky di rumah sakit, ibunya sama sekali tak menjenguknya karena terus-menerus sibuk dengan pekerjaannya. Dan orang yang selalu menemaninya dulu adalah Kelly. Itulah kenapa Sky masih bertahan dengan Kelly hingga saat ini. Sky juga hari itu berniat untuk memberikan Kelly sebuah cincin. Tapi ia bilang kalau cincin ini akan melingkar di jari Kelly tahun depan. Dan Sky berniat untuk menikah dengan Kelly tahun depan. Ibunya Sky adalah pejabat penting negara yang memiliki banyak sekali relasi dan juga kenalan orang dalam. Sky dan ibunya sangat jarang ketemu. Sekalipun mereka ketemu hanya saling menyapa seperti saat ini saja. Bagi ibu Sky yang tak punya waktu banyak, tentu uang dijadikan alat untuk menyenangkan anaknya. Dan kalau pria satu ini adalah Paman Tony, pamannya Sky. Dia juga merupakan tangan kanan ibunya. Paman Tony memberitahukan kalau ia akan membelikan mobil bekas kolektor untuk Sky. Sebuah mobil Ferrari versi limited edition. Dan hanya ada 30 unit di dunia. Sayangnya Sky menolak tawaran itu. Bukan karena Sky tak senang dengan mobilnya, tapi ia hanya ingin mobil baru.
Paman Tony pun mengiyakan tawaran itu, dan ia akan segera memberikan mobil baru untuk Sky. Di lain tempat, seorang pembalap keji paling ganas dan juga paling brutal akhirnya keluar dari penjara setelah 5 tahun. Pria ini adalah Tang Fung. Dia adalah raja balap jalanan nomor 1 di Hong Kong. Bebasnya Fung ini tentu disambut oleh pacarnya. Lalu ia juga disambut oleh seluruh rekan gengnya. Dan juga adiknya, Medi. Fung yang melihat adiknya dalam kondisi kaki seperti ini tentu bertanya, siapa orang yang membuatnya seperti itu? Lalu pacarnya Fung bilang kalau semua ini adalah perbuatan Sky. Bocah songong yang selalu mau balapan dengan taruhan tangan atau kaki. Lalu Medi melanjutkan, kalau Sky ini bilang kalau Fung setelah dipenjara akan pensiun dari balapan karena sudah tua. Tapi senyum Fung ini seperti menggambarkan kalau ini semua belumlah usai. Mas, kui mobil itu wedok matamu kui. Dan iya, pemuda ngileran satu ini bernama Paddy. Selain kekurangannya adalah ngileran, Paddy ini juga adalah seorang gagap dan kemampuan motorik otaknya tak senormal orang-orang lain. Tapi jangan anggap remeh pria satu ini. Karena Paddy adalah mekanik terbaik seantero Hong Kong. Di balik Sky yang jadi pembalap hebat, ada campur tangan Paddy pada setiap part mesin mobilnya. Hari itu, Paddy coba memamerkan settingan baru untuk mobil Sky. Dan demi menyenangkan hati Paddy, Sky memberikan sebuah laptop ukuran terbaru untuk Paddy, agar dapat menyeting mobilnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Garasi milik Sky hari itu kedatangan banyak tamu. Dan tamu itu adalah Tang Fung, Medi, dan juga seluruh kawanan gengnya. Fung langsung bertanya kepada Sky, kenapa mereka harus bertaruh kaki pada balapan tempo hari. Tapi Sky membantah kalau Medi juga setuju dengan itu. Jadi kenapa ketika Medi kalah ia harus bertingkah layaknya korban? Namun Tang Fung tetap tak terima dengan apa yang dilakukan Sky pada adiknya. Tang Fung bilang kalau bapaknya Sky dulunya juga merupakan rivalnya dalam balapan. Bapaknya biasa dikenal dengan julukan Blackton. Fung juga menggurui Sky banyak hal terkait balapan dan juga bagaimana dunia balap jalanan ini berjalan. Lalu Tang Fung akhirnya menantang Sky untuk balapan melawannya. Jika Tang Fung menang, ia akan minta garasi milik Sky dan seluruh isinya. Sementara jika Sky yang menang, kedua telapak tangan Tang Fung siap dipotong setelah mencapai garis finish. Akhirnya, keduanya mencapai kata sepakat. Dan balapan akan digelar 3 hari lagi. Paddy ini memiliki seorang adik yang bernama Nancy. Cakep. Ya, saya juga setuju kalau itu. Tapi Nancy ini punya track record yang sangat brutal. Ia berkali-kali masuk rehabilitasi anak di bawah umur karena kasus baku hantam. Kedua kakak adik ini adalah yatim piatu, yang sudah ditinggal meninggal kedua orang tuanya ketika mereka masih kecil. Jadi tumbuh kembang mereka berdua tidak mendapatkan pengawasan dan kasih sayang dari orang tua. Tapi di balik berbagai kenakalan remajanya, Nancy ini menyimpan perasaan pada satu orang, yaitu Sky. Nancy selalu memohon pada kakaknya kalau ia ingin bekerja juga untuk Sky. Bahkan jika harus tak dibayar pun, Nancy ikhlas melakukannya. Tapi Paddy menggoda adiknya dengan bilang, ia tidak akan membantu Nancy kalau untuk urusan itu. Karena Sky juga masih punya pacar. Malam itu di garasi, Sky mengecek kondisi mobilnya yang akan digunakan untuk melawan Tang Fung. Sky meminta pada Paddy untuk menambahkan horsepower pada mobilnya hingga 1,5 kali dari batas wajar. Paddy sebenarnya menolak, karena ia tahu semakin tinggi horsepower di sebuah mobil, maka semakin sulit juga untuk Sky mengendarainya. Kelly juga mengingatkan kalau sebaiknya Sky tak perlu mengambil langkah sejauh itu. Tapi Sky mengabaikan itu semua dan tetap memaksa Paddy untuk mau menambahkan sesuai apa yang ia minta. Tapi tetap saja, dalam hati kecil Paddy sebenarnya dia menolak permintaan itu. Paddy tahu seberapa bahayanya jika ini benar-benar dilakukan. Tapi karena ia hanyalah bekerja bagi Sky, dan juga dirinya terus dipaksa, akhirnya Paddy menambahkan horsepower pada mobil milik Sky melebihi batas wajar mobilnya. Dan hari balapan pun tiba. Sky menaiki mobil berwarna hitam dengan ditemani Kelly di sampingnya. Sementara Tang Fung dengan mobil warna putih yang juga ditemani pacarnya.
Nancy juga datang ke sana untuk mendukung Sky. Nancy sedikit kecewa karena orang yang mendampingi Sky balapan hari itu adalah Kelly. Sementara Paddy terus-menerus cemas dan berharap Sky akan baik-baik saja hingga garis finish. Sementara balapan terus berjalan, Fung dan Sky saling menyalip secara bergantian. Balapan berjalan dengan sangat ketat, dan Sky mulai terlihat mampu menguasai mobilnya dengan baik. Tapi sayangnya, ketika memasuki sebuah tikungan, Tang Fung bermain dengan kurang sportif dan menyebabkan kecelakaan pada mobil milik Sky. Kecelakaan itu menyebabkan mobil Sky dalam kondisi yang sudah hancur tak karuan. Beruntung bagi Sky yang masih berhasil keluar dari mobil, tapi naas bagi Kelly. Ia harus terjepit di dalamnya. Kakinya yang terjepit besi mobil membuatnya tak dapat menyelamatkan diri dari sana. Kemudian Tang Fung datang. Sky pun memohon pada Tang Fung agar mau membantu menyelamatkan Kelly. Sayangnya Tang Fung ini memanglah bengis. Ia pergi begitu saja dan enggan membantu Sky yang sedang kesulitan. Sementara bensin di mobil Sky terus saja menetes, Sky masih terus mencoba untuk menyelamatkan pacarnya. Tapi sayang, takdir berkata lain. Pemadam kebakaran serta polisi mulai datang untuk memadamkan api serta mengevakuasi Kelly. Tapi sayangnya Kelly tak dapat terselamatkan. Sementara polisi menganggap kalau ini adalah sebuah pelanggaran karena Sky terlibat dalam balapan ilegal. Tapi yang jauh lebih mengejutkan, secara tiba-tiba polisi menemukan kalau di dalam mobil Sky terdapat 500 mg sayur-sayuran haram. Yang tentu membuat Sky digelandang ke jeruji besi. Ibu dan pamannya tentu tak membiarkan ini terjadi. Keduanya terus mencari bantuan dari seluruh orang dalam yang mereka kenal. Sayangnya ketika sedang proses pembebasan, Sky harus dipukuli oleh narapidana lain hingga babak belur. Dan hal itu tentu membuat ibunya marah. Ia juga bilang akan menuntut seluruh polisi yang bertugas di sini. Sementara itu, Nancy, Paddy, dan seluruh rekannya juga tiba-tiba datang ke kantor polisi. Nancy dengan lantang terus mengatakan kalau barang haram tadi bukanlah milik Sky. Ia bahkan mendorong polisi-polisi di sana. Keributan dalam kantor polisi itu semakin menjadi-jadi. Karena kondisi semakin tak terkontrol, Sky beserta ibu dan pamannya pun memilih untuk pulang terlebih dahulu. Malam itu, Sky mulai merenungi segala hal yang terjadi kemarin. Kejadian yang berlalu begitu cepat dan terjadi begitu saja. Maafkan aku, Kelly. Maafkan aku, Paddy. Maafkan aku yang terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Maafkan aku yang tak mendengar saranmu dan Paddy waktu itu. Andai saja malam itu aku sedikit mendengar saran kalian berdua, maka aku tak akan kehilangan Kelly selamanya. Dan untukmu, Kelly, aku juga minta maaf. Kau harus menanggung kematian yang tragis seperti itu. Maafkan aku yang tak kunjung menikahimu. Tapi satu yang perlu kau tahu, Kelly. Aku selalu mencintaimu. Selalu. Karena merasa sudah tak memiliki siapapun di hidupnya, Sky meminta pada ibunya untuk tak lagi mencampuri urusannya. Lalu ibunya marah karena masalah ini tak hanya mempengaruhi hidup Sky, tapi juga karir politik ibunya. Kemarahan ibunya yang sudah memuncak itu membuat beliau harus mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Mendengar kata-kata itu, Sky menanyakan, bagaimana cerita sebenarnya ayah bisa meninggal? Karena yang Sky ingat, orang tuanya bertengkar hebat. Lalu ayahnya menghilang begitu saja, dan di lain hari ibunya mengajak Sky ke kuburan dan ibunya bilang, kalau itu makam ayahnya. Karena ibunya tak dapat menjawab itu semua, Sky jadi tahu kalau ayahnya belum meninggal. Lalu Sky memutuskan untuk pergi mencari ayahnya sendirian.
Sampailah Sky di Thailand. Di sana Sky segera mencari penginapan dengan niatan untuk mencari ayahnya. Sayangnya ketika ia akan membayar hotel, Sky mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan sudah tentu membuatnya diincar oleh orang jahat. Paman Tony juga banyak menyampaikan info terkait ayah Sky. Pamannya juga berpesan kalau jangan asal transaksi menggunakan kartu kredit. Jangan menggunakan nama asli dan jangan asal bertindak. Karena Sky saat ini sedang buron di Hong Kong. Dengan segala info tersebut, Sky mencoba mencari ayahnya ke segala sudut kota Bangkok. Paddy juga menanyakan bagaimana kabar Sky di sana. Tapi Sky juga tak memberitahu lokasinya pada Paddy. Ia tak ingin sampai Paddy dicari polisi hanya karena mengetahui lokasinya. Nancy juga menanyakan kabarnya. Nancy ingin menemui Sky dan menemaninya selama dalam pelarian. Tapi Sky berpesan pada Nancy, "Sudah, dengarkanlah kakakmu, dan jadilah anak yang baik." Orang-orang jahat yang mengincar Sky di hotel pun akhirnya melakukan eksekusi. Ia dipukuli dan uangnya dijarah oleh orang-orang itu. Tapi masalah tak selesai di situ saja. Ternyata Maddie dan anak buahnya juga sudah datang untuk menyerang Sky. Sky harus dihadapkan satu lawan banyak. Dan Maddie sudah membawa sebuah suntikan yang berisi darah HIV. Di tengah-tengah ia sedang kabur, tiba-tiba ia ditolong oleh seseorang yang berada dalam bajai. Beruntungnya hal itu berhasil membuatnya selamat dari Maddie dan anak buahnya. Orang itu kemudian memberikan obat untuk mengobati luka Sky. Ternyata orang ini sudah mendapatkan julukan Raja Buronan. Bukan karena dia seorang buron. Tapi orang ini selalu membantu orang-orang yang menjadi buron. Kemudian Sky bercerita niatannya kabur ke Bangkok. Ia mencari ayahnya yang biasa dikenal dengan Blackton. Dan secara kebetulan, orang ini mengenal Blackton. Tapi ia juga bilang, kalau ayahnya kemungkinan besar sudah tidak lagi di Bangkok. Karena ia sudah bertahun-tahun tak melihatnya. Besar kemungkinan ayahnya sudah pindah ke Chiang Mai atau Pattaya. Lalu orang ini memberikan sejumlah uang untuk membantu Sky mencari ayahnya. Sky pun melanjutkan pencarian ayahnya menggunakan bis. Ia lalu menghubungi Paddy kembali dan memberikan informasi di mana ia sekarang. Paddy juga di sana memberitahukan kalau beberapa anak buah Sky ada yang membelot kepada Tang Fung. Ia juga bilang kalau saat ini sedang merakit sebuah mobil rongsokan yang nantinya bisa Sky gunakan untuk balapan. Kalau semua masalah Sky telah selesai. Pencarian yang dilakukan Sky terus berlanjut. Dan akhirnya Sky tiba di Pattaya. Lalu langkahnya menuju ke sebuah tukang cukur di ujung jalan. Sky melihat tukang cukur itu mirip dengan ayahnya. Lalu Sky berpura-pura untuk potong rambut. Orang itu langsung mencoba lari. Tapi karena kakinya pincang, Sky dengan mudah mengejarnya. Orang itu juga terus mengelak kalau nama itu bukanlah dia. Tapi saat Sky mulai memanggilnya dengan sebutan ayah, barulah orang ini terdiam. Dan memang benar, bapak ini adalah Blackton, yang juga sekaligus ayah dari Sky. Sky menceritakan semua kebohongan ibunya yang bilang kalau ayahnya telah meninggal. Lalu wajah sumringah terlihat jelas dari ayah Sky. Lalu, ia memeluk anaknya. Anak yang sudah sangat lama tidak ia temui. Ayah Sky lalu mengajak Sky ke sebuah panti pijat. Di sana mereka banyak bercerita tentang waktu mereka yang telah hilang karena kebohongan ibunya. Ayah Sky menerima semua obrolan, kecuali tentang Tang Fung. Karena Tang Fung lah hidup ayahnya jadi hancur. Tangan dan kakinya yang cacat adalah oleh dari Tang Fung. Selain itu, ayahnya juga bercerita alasannya bercerai dengan ibunya Sky. Karena waktu itu, ayahnya pernah main di sebuah kasino di Hong Kong.
Dan dalam semalam ia kalah hingga 10 miliar lebih. Tapi sepertinya ada satu yang tak diceritakan oleh ayahnya. Oh lah, bapak asu jebelis dua anak meneh. Mut, ojo iki bapak Mut. Malam harinya, terlihat ayah Sky dan istri barunya sedang menghitung uang-uang receh yang mereka berdua hasilkan hari ini. Ayah Sky bilang kalau ia saat ini memang sudah miskin dan tidak sekaya dulu waktu di Hong Kong. Tapi ayah Sky merasa dia lebih hidup di sini. Karena menurutnya, kekayaan yang sebenarnya bukanlah tentang harta. Keesokan harinya, Sky dan juga ayahnya kembali ke panti pijat tempat istri ayahnya bekerja. Dan secara tiba-tiba, istri barunya ini didorong-dorong oleh sekumpulan preman kampung setempat. Ia dituduh telah mencuri jam tangan dari salah satu preman itu. Walau berkali-kali dijelaskan ia tidak mencuri, tapi preman-preman ini tak mau mendengar satu alasan pun. Lalu ayahnya Sky bernegosiasi dengan preman-preman ini. Ia meminta waktu 2 hari untuk mengembalikan jam tangan milik preman kampung itu. Karena ayahnya sudah miskin dan tidak sekaya dulu, ayahnya pun menantang preman tadi untuk balapan motor mengelilingi Pattaya. Tapi yang diadu adalah Sky. Ayahnya bilang pada Sky kalau preman ini adalah pembalap motor terbaik di Pattaya. Bahkan salah satu pembalap terbaik di Thailand. Preman ini juga pernah mengikuti balapan motor internasional. Dan ia mendapatkan peringkat 10 di seluruh dunia. Demi menyelamatkan hidup ayahnya dan istri barunya, tentu saja Sky menerima tawaran itu. Hari balapan pun tiba. Sky mulai ketar-ketir karena balapannya bukan 1 lawan 1. Tapi ini lebih mirip seperti motor GP low budget, alias rame-rame. Selain tak biasa menaiki motor seperti ini, ketakutan Sky mulai terlihat dari raut mukanya. Tapi ayahnya juga meyakinkannya kalau ketakutan hanya ada di pikiran kita saja. Lalu ayahnya melakukan 2 hal pertama. Pertama, ia mencabut panah speedometer motor Sky. Kedua, memotong kabel rem depan motornya. Pak, si. Yang ini kok kayaknya malah lebih matiin Pak dari yang lain. Pak, tolong, Pak. Kemenangan ini tentu membuat ayahnya serta istri barunya senang bukan main. Ia juga mendapat respek dari preman tadi. Dan tak harus mengembalikan jam tangan milik preman itu. Tapi ternyata... Ulah matamu, wis kadung balapan malah jame kira ilang wae sumpah kok. Sementara itu, Pedi bersama Nancy sedang di rumah sakit untuk mengobati sakit yang Pedi rasakan beberapa hari ini. Lalu tiba-tiba mereka bertemu dengan Medi, Tang Fung, dan anak buah lainnya. Tang Fung tentu menampar Pedi, yang tentu membuat Nancy tidak terima. Tang Fung kemudian menantang Pedi untuk balapan. Fung melakukan itu karena Sky tidak di Hong Kong, dan ia butuh lawan untuk balapan. Secara mengejutkan, Pedi menerima tawaran itu. Ia mengiyakan tantangan dari Tang Fung, dan balapan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Dan secara tiba-tiba Nancy datang menemui Sky. Dengan berbekal sedikit info dan kisi-kisi dari kakaknya, ia berhasil menemukan Sky. Nancy juga menceritakan balapan yang akan dilakukan oleh Pedi melawan Tang Fung dengan taruhan nyawa. Nancy meminta pada Sky untuk segera kembali, karena jika terlambat, maka selesai sudah nasib kakaknya nanti di tangan Tang Fung. Setelah menginap semalam, Nancy dan Sky akhirnya segera kembali ke Hong Kong untuk menyelamatkan Pedi. Tangis ayahnya mulai menetes deras hari itu, melihat kepergian anak pertamanya.
Sementara Sky dalam perjalanan, saat ini Paddy telah bersiap dan sedang menyeting mobilnya untuk melawan Tang Fung. Paddy nampak sempat dihadang dan dilarang balapan oleh temannya yang membelot ke Tang Fung. Temannya memang pindah bos ke sana, tapi hatinya tetap saja peduli dengan Paddy. Tapi Paddy terlanjur sakit hati dengan apa yang dilakukan temannya dan juga apa yang Tang Fung lakukan ke Sky. Jadi dia akan tetap memulai balapan ini. Tapi masih dengan satu tantangan, yaitu melakban tangan mereka ke setir mobil masing-masing. Karena baru saja sampai dan mendapat kabar buruk, akhirnya Nancy dan Sky langsung datang ke rumah sakit. Dan ternyata jasad dari Paddy telah terbujur kaku di sana, dengan segala luka yang dideritanya dalam kecelakaan tadi. Nancy tentu langsung histeris melihat kakaknya yang telah meninggal. Ia menyesal karena harus terlambat datang dan mencegah kakaknya balapan. Setelah pemakaman kakaknya, perasaan berduka masih terus menyelimuti Sky, Nancy, serta teman-temannya. Lalu Nancy mencoba membuka sebuah kotak milik kakaknya. Selain menemukan foto kakaknya, Nancy juga menemukan sebuah buku. Buku yang berisi rancangan mobil yang dibicarakan oleh Paddy waktu itu pada Sky. Sky melihat segala catatan itu. Dan dengan bermodalkan catatan milik Paddy, Sky dan yang lainnya mulai merakit mobil rongsokan di depannya ini. Hari balapan pun telah tiba, dengan ditemani Nancy dan juga boneka panda yang menggambarkan kakaknya. Maddie yang kondisinya semakin parah karena darah HIV masih sempat meremehkan Sky dan menganggap Sky akan kalah dengan mobil rongsokannya. Tang Fung juga ikut meremehkan Sky. Menurutnya baik Sky ataupun Blackton sama-sama bukan tandingannya dan hanya akan menjadi korban lagi bagi Tang Fung. Tapi Sky menyampaikan kalau ayahnya hidup sangat bahagia di Thailand. Tak seperti Tang Fung yang sibuk mencari lawan untuk mendapatkan pengakuan sebagai raja jalanan. Sebelum balapan dimulai, Sky memberikan sebuah gelang. Gelang yang sebelumnya diberikannya pada Kelly. Hal itu agar Sky merasa kalau ia sedang ditemani Kelly selama balapan hari ini. Dan balapan ini sejatinya untuk membalaskan dendam keluarganya, Kelly, Paddy, dan juga ayahnya. Orang-orang terdekat yang sudah seperti keluarga bagi Sky. Balapan pun dimulai. Sesuai dugaan, mobil Tang Fung berlari lebih cepat dibanding mobil milik Sky. Walau sempat sesekali menyalip, tapi itu semua seperti disengaja oleh Tang Fung. Dan hanya seperti taman bermain baginya dan juga mobilnya. Karena sudah setengah jalan lebih dan keadaan belum berpihak pada Sky, akhirnya Sky menggunakan NOS. Alat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Paddy dalam buku catatannya. Dan dalam waktu singkat, Sky berhasil menyalip Tang Fung dengan sangat gesit. Tapi mobil Tang Fung tak dapat diremehkan begitu saja. Tang Fung segera bangkit dan kembali mengejar ketertinggalannya. Melihat mobilnya kembali disalip oleh Tang Fung, Sky kembali mengaktifkan NOS keduanya. Dan untuk kali ini, ia tak dapat dikejar lagi oleh Tang Fung. Tang Fung kalah telak dari mobil rongsokan yang tadi ia remehkan. Bahkan di garis finish pun Tang Fung tak dapat melihat lampu belakang milik Sky. Dan dengan kemenangan ini, sang raja jalanan kini ditahbiskan pada Sky. Balas dendam sang pembalap terbaik di jalanan Hong Kong ini akhirnya tersampaikan sudah. Kemenangan ini setidaknya menjadi obat bagi kematian orang-orang terdekatnya yang sudah seperti keluarga. Setelah semuanya usai, Sky pun memilih untuk membakar mobil tersebut dan berhenti
dari dunia balapan. Dan kehidupan baru yang dipilih oleh Sky adalah hidup bahagia bersama ayahnya di Thailand. Berhenti dari segala tindak kriminal, menikmati laut Thailand yang indah, dan juga hidup bahagia selamanya. Keluarga selalu didefinisikan pada mereka yang terlahir sedarah atau satu terah nenek moyang. Tapi bagi saya dan seluruh tim Sebatin, keluarga itu adalah tentang siapa yang selalu ada di setiap masalah kita. Keluarga tak terbatas hanya sebatas urusan darah atau keturunan. Tapi mereka yang selalu menerima kita dalam kondisi apapun. Mereka yang selalu menyambut dengan senang hati ketika pulang, layaknya sebuah rumah. Kalau tanpa orang yang kita sayang, rumah bukanlah rumah. Itu hanya sebuah bangunan yang diisi oleh orang-orang asing. Persis seperti Sky. Memang benar kalau Kelly dan Paddy itu bukanlah keluarga sedarahnya. Tapi mereka berdua sudah layaknya keluarga. Selalu membantu, selalu khawatir satu sama lain, selalu ada saat Sky butuhkan. Dan selalu mau berkorban untuk Sky. Tak semudah itu mencari orang yang bisa disebut keluarga. Berbagai rasa sakit dan luka harus dilewati terlebih dahulu. Jadi ketika kau sudah menemukannya, dekatkan dirimu dengan mereka. Rawatlah dan jagalah. Karena mereka adalah keluarga yang sebenarnya. Saya Gogon dan segenap tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah komen. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi terima kasih, dan terima kasih. Dan ingat, kalau kalian lagi ada masalah dan berat banget, gak ada salahnya buat kalian ambil waktu dulu buat diri kalian. Yang tenang, duduk, tarik napas, buang, tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.